Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang di prodi YAT Pasca Sarjana S2 dalam mata kuliah studi tafsir ayatul ahkam kontemporer. Kontemporernya kalau ayatul ahkam aja sudah biasa, tapi ada kontemporernya yang mana yang kita kaji yang kontemporernya. Jadi ayat-ayat yang biasa kita kaji di pondok pesantren, di sanawiyah, di aliyah itu sudah maklum, sudah biasa tafsir itu ahkam. Tetapi kalau di S2 ini kontemporernya apa yang sesuai dengan kekinian, perkembangan tafsir di era kekinian itu apa? Itu yang kita kaji. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita kaji, terlebih dahulu kita taruh dulu, perkenalan dulu, supaya kita tahu dari mana asalnya, supaya saling mengenal. Kalau saya sebut namanya, mohon disebutkan asli daerahnya, S1-nya di mana, pesantren di mana. Baik, kita awali dari 2C. Ahmad Syauqi. Ustaz Ahmad Syauqi belum hadir di grup seperti di Zoom sepertinya Ustaz. belum hadir ya. Muhammad Royhan. Hadir Ustaz. Kenalkan antum dari mana aslinya, S1 dari mana, pesantren. Asli, oh ya Ustaz. Baik, izin Ustaz, saya Raihan, asli dari Pekalongan Ustaz. Ya. Kemudian S1 di Universitas Darussalam di Jawa Timur Ustaz. Gontor, alhamdulillah. Iya. Tinggal di mana, Ustaz Royhan? Tinggal di Bogor Ustaz. Bogor, ya. Lanjut, Muhammad Sahal Mahmud. Saya Sahal dari STKQ Al-Hikam, Kiai. STKQ Al-Hikam Sahal Mahmud. Di angkatan berapa antum? Angkatan 9, Kiai. 9. Oh iya, ini pernah ketemu saya di Al-Hikam ya. Nggih, Kiai. Mujaharatul Aziza. Nggih, pakai asal dari Cirebon. S1-nya di Institut Pesantren Babakan, pondoknya Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Ciwaringin, alhamdulillah, mabruk. Sama Kiai Asik. Kiai siapa itu? Yahya Mas Duki. Oh, nggih. Kiai Yahya Mas Duki, Kiai Nur Hadi, Toyib. Nggih, pun almarhum. Almarhum. Nggih. S1 di sana. Nggih. Pesantrennya di Babakan juga. Nggih. Alhamdulillah, mabruk, barakallah. Amin. Kalau dari Babakan lu biasanya sudah hafidhah itu 13 juz. Amin. Betul ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Insya Allah nggak salah lagi. Nadia Khosyatillah. Antum, tafadhali. Ya, saya ada lulusan dari sekolah tinggi ilmu Al-Quran itu masuk Lampung, ya. Tinggal di Cilengsi, alhamdulillah. Pesantrennya di Lampung juga. Ya, ada di Cilengsi ada
Lampung. Lampung ya. Berikutnya Nur Muhammad Hudallah. Nggih hadir Tafadhol. dari Kalimantan Tengah Palangkaraya. Palangkaraya. S1-nya S1-nya di Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Python. Python. Kiai Zaini. Nggih. Alhamdulillah, mabruk. Di sana juga biasanya sudah 30 juz hafid itu di sini. Sudah antum? Belum, insya Allah. Ya, insya Allah nanti di sini ya harus hafid. Amin. Berikutnya Probolinggo ya, dari Probolinggo itu berarti Madura swasta ya. Nggih, Madura KW nggih. Madura swasta bukan plat merah Maduranya. Madura KW. Bukan asli. Ustazah Nur Hayati. Nur Hayani Ustadz hadir. Bali. Saya dari Serpong Utara, Tangerang Selatan Ustadz. Dari Tangerang Selatan. Tangsel. Ini kan Tangsel juga ini. Ciputat Ya, ini. cuma hujan Ustadz. Ke sana mendung. Di Tangselnya di mana? Di Serpong Utara. Serpong ya. Besok lain kali kalau di wilayah Tangsel Ciputat itu harus hadir ya di kelas. Insya Allah Ustadz. Nurul Fani. Wadol. Nggih Ustaz, nggih Kiai. Wadol. Eh, kalau asal dari Sumeneb Madura, Pak. Sumeneb. Nah ini Madura asli ini, Madura plat merah ini, Sumeneb ini. Terus S1-nya di Al-Hikmah Mampang di Al-Hikmah Bangka. Mampang. Nggih. Yang dari mana? Diulangi. Ustaz Nurul Fani. Nggih Kiai. Di Al-Hikmah mana tadi itu? Al-Hikmah Mampang di Bangka. Al-Hikmah. Oke. Berarti sama Pak Kiai Hasib. Betul. Oke Pak Kiai. Pak Hasib sudah di Gunung Sindur sekarang. Berikutnya Ustazah Rabiatul Adawiyah. Hadir Bapak. Ya, silakan. Asal dari Jawa Timur, S1-nya di Jawa Timur juga Pak, Sekolah Tinggi Darussalam. Jawa Timur itu kan luas Jawa Timur itu. Mana Jawa Timur? Gresik Bapak. Gresik. Ya. Dari Gresik. S1-nya dari? S1-nya di Bangkalan. Bangkalan, Madura. Ya, Madura asli. Plat merah.
Berikutnya Rosti Hanifah Salsabila. Tafadhali. Nggak ada, Belum masuk Zoom ya, nggih. belum bergabung ya. Berikutnya Ustazah Salwa Prameswari. Belum bergabung juga. Nggih, Yai belum ada. Nomor berikutnya 12 Siti Sofia. Bir Bapak, Tafadhali. asal dari Kalimantan Selatan. Kalsel. Iya, S1-nya satunya IIKI. Iki Rodi Prodi IAT juga, Pak. Yate, alhamdulillah. Santrinya Paulin Nuha. Kalsel itu Islam terbesar di Indonesia. Ya, paling banyak orang Kalsel itu di Islamnya di sana. Makanya orang-orangnya juga patuh ibadahnya, sholatnya, ngajinya, termasuk tahfidznya juga harus unggul, harus 30 juz. Siti Suci Gianti. Pak Yai. Betul. Suci asli Lasem, Jawa Tengah, tinggal di Sumatera Barat. S1-nya bahasa Inggris juga. Gimana satunya? Di Jawa Timur Pak Yai, bahasa Inggris. Di Jawa Timur itu kan ada Kediri, ada Pare, ada Mojokerto, Kan Tuban Pak Yai. ada Madiun. Jawa Timur mana? Tuban Pak Yai. Tuban, ya, alhamdulillah. S1-nya di Tuban, mondoknya di Lasem. Tuban juga, ya. Berikutnya Sri Kanti. Tafadhali. Belum bergabung. Bergabung Yai, suaranya nggak kedengaran. Nggak ada suaranya. Belum kedengaran. Sepertinya mic-nya bermasalah Yai. Iya. Baik, berikutnya Ustazah Umi Sarifatul Latifah. Sarifatul Latifah. Nggih Yai, hadir. Tafadhali. Saya dari Kalimantan Timur, S1-nya di UINSI Samarinda. Samarinda. Baik. Nggih. Nah. Kalimantan Timur ini dekat IKN ya. Nggih Yai. Dulu saya sering ke Kaltim ketika ada kegiatan apa itu Jamaah Kuro. Berikutnya Wafa Amatullah. Hadirah Ustadz. Betul, Tafadhali. Asalnya dari Solo. Solo. S1 S1-nya di Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan. Mampang, ya, sama Ya. Pak Hasib yang sekarang di Gunung Sindur. Berikutnya Ustazah Yulia siapa ini? Amiasih. Iya Pak. S1-nya di UIN SSC Cirebon, asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat, ya. Cirebon dari Kuningan. S1-nya Kuningan juga. Itu UIN SSC Cirebon. Oh, Cirebon ya. Dari Kuningan itu kalau korban sapi dari Kuningan nggak boleh. Ya toh. Kambing dari Kuningan juga nggak boleh. Yang boleh ya kambing binatang, bukan Kuningan. Maaf Yai, sudah ada suaranya belum? Ya, sudah. Oh ya. Saya Sri Kanti Yai, yang tadi tidak ada suaranya. Kenapa? Saya Sri Kanti Yai. Sri Kanti, dari mana aslinya? Iya, dari Pekanbaru Riau Yai.
Dari Riau. S1-nya di UIN S1-nya di mana? UIN Suskarya, wis, di Pekanbaru. Pekanbaru juga. Berarti dekat SAS ya. Iya. UAS, dekat UAS. Berikutnya Julia Fadila Nur. Hadiroh Pak Yai. Ya, dari Asalnya dari Lombok, S1-nya di Al-Azhar Mesir Pak Yai. Masya Allah. Mabruk, mabruk, mabruk. Barakallah. Inggih Pak Yai di Lombok. Lombok ya. Kalau di Lombok ini gubernurnya kan sampai 30 juz ini, termasuk rakyatnya juga. Gimana Pak Yai? Kalau di Lombok itu gubernurnya hafal 30 juz Quran. Berarti rakyatnya juga 30 juz. Doakan Pak Yai, semoga istiqomah. Ya, alhamdulillah berarti sudah 30 juz. Amin. Berikutnya Iza Nurul Fatimah. Hadir Pak Yai. Tafadholi. Asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Ya. S1 di STIQ Iskarima di Karanganyar. Iskarima itu Solo. Ya, Solo Pak ya. Solo. Itu dekat rumahnya Pak Jokowi itu. Dekat Gunung Lawu Pak ya. Ya. Dekat Gunung Lawu. Gunung Lawu. Berikutnya ini yang kelas D, 2C sudah, B, C, D, sekarang yang D. Waduh banyak dua. Yang kelas D, Fitri Andriani. Hadir Pak Yai. Selamat Doli. Asal saya dari Medan Pak Yai. Medan, alhamdulillah. Dulu S1-nya di IIKI Pak Yai. Satu di IIKI. Iya Pak Yai. Prodi apa? IAT Pak Yai. IAT. Santrinya Pak Olin juga. Orang Medan ini kalau kemana-mana nggak pernah kesasar. Karena tahu Medan. Berikutnya Dian Safoya Primasari. Hadiroh Pak Kiai. Dari mana aslinya? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Kalsel. Ini juga muslimnya terbanyak di Indonesia, 89%. Banyak rakyatnya itu patuh ibadah. S1-nya di mana? Di IIKI Pak Kiai. Di IIKI, Prodi? IAT. Prodi IAT. Sama, namanya mahasiswa Paulin. Dian Sahoya kayak anaknya dosen di IIKI ini. Kayak enak Pak Kiai. Anaknya Kiai Fatoni. Aisyah Rahmi. Hadir Pak Yai. Silakan. Perkenalkan Pak Yai, nama saya Aisyah Rahmi Tobibah, asal dari Riau. Dulu alumni dari IIKI juga. Prodi? Prodi IAT. IAT. Ya, alhamdulillah. Aisyah Rahmi Thaibah Hidayat. Ajeng Rindian Kika. Baik Pak Yai, asalnya dari Subang, prodinya IAT, dari Institut Ilmu Al-Quran S1-nya, prodinya IAT. IAT juga, ya, alhamdulillah. Berikutnya Alia Maula Sapiti. Hadir Bapak. Ya. Asal saya dari Lombok Tengah Bapak, S1-nya di IIKI. IIKI juga, alhamdulillah. G. IAT. G Bapak. Oke, kalau IAT rata-rata berarti 30 juz hafalannya. Masya Allah. Berikutnya Fadila Kanahla. Ini PJ matkulnya ini. Fadli, Fadila dari mana? Aslinya dari Jakarta, Pak, Jakarta Timur. Kampung Melayu. Satunya juga di Iki. Prodi apa? IAT.
Yate sama Paulin juga. Iya. Insya Allah. Fadilah kan nakhla seperti kebah. Banyak madunya dong. Banyak manfaatnya. Kalau madu kan rasanya manis ya. Supaya nggak manis, apa caranya? Biar nggak manis, madu supaya nggak manis. Ya. Semua madu manis, tapi ada madu yang nggak manis. Di madu pakai. Madu yang nggak manis di madu. Ditambah di madu, jadinya nggak manis, pahit jadinya. Kan nahla seperti madu, tapi nggak ada dinya ya. Alhamdulillah. Ini jadi iki juga. Alhamdulillah. Kalau dari Yate kan jadi kebucus ya. Apalanya? Sudah. Alhamdulillah. Fatihah Az-Zahra. Hadir Bapak. Ya, silakan. Hadir Bapak. Dari Sel S1-nya di IIKI Bapak. Silakan di iki. Asli dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar ya? Iya Pak. Selamat pesantren Ibnu Asim? Bukan Bapak. Bukan. Iya. Dulu di Baitul Quro. Baitul Quro-nya Bu Maria? Iya. Oh, ya Allah. Berarti Korea ya? Kalau dari Ibu Maria mesti Korea itu, suaranya mesti dari Aswad. Pina Iza Putri. Hadir Kiai. Ya, silakan. Dari Kalimantan Selatan, dulu di Kiai S1-nya. Yate. Iya. Alhamdulillah, ketika dari Kalsel ini memang masyarakatnya taat ibadah. Islamnya 88%. Firda Aulia, antum dari Madura Sampang. S1-nya I1 IKI itu tadi Yate. Alhamdulillah, ini Madura murni, plat merah. Rangkaian sederajat aja. Hari Nabilkis. Hadir Yai. Ya, tafadholi. Dari Pandeglang, Banten. S1-nya di IIKI juga. Pandeglang, Banten. Ini IIKI Banten juga loh. Jadi Anda nggak boleh jauh-jauh, harus dekat, harus sering ke kampus. Tinggalnya di mana? Di asrama IIKI Husaini. Apalagi di kampung hutan, harus rajin sini. Iya, Yai, baik. Ya? Iya. Orang saya ada dari DKI sini, kalau perlu hujan berangkat. Maaf ya, tadi habis ada kegiatan, jadi nggak sempat ke kampus. Oh iya, nanti lain kali ke kampus ya, sering. Baik, Yai. Kalau saya di Lebak Bulus kan DKI. Ini kan Ciputat. Satu lintas provinsi. Berikutnya siapa ini? Ilmasul Jazila. Ya, silakan. Saya dari Iki. CMK, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi iki apa persiapan? Yate. Bisa 30 juz. CMK nggak 30 juz. Tak boleh jadi pengurus nanti. CMK itu saya pendirinya. Tinggal di asrama. 1 bulan yang lalu pindah ke pesantren Cendekia Amanah Depok. Ingrid Nur Hafidah. Hadir Pak Yai. Ya, silakan.
Saya dari Bogor, kuliah Hmm. S1 di IKI. Iki, alhamdulillah. Yati juga. Iya, Pak Yai. Ya, alhamdulillah. Kalau kayak Yati sama satu jurusan. Jesse Mawati. Hadir Pak Yai. Ya, silakan. S1 IIKI Yai. Asli dari Asli dari Riau. Riau. Ya. Berikutnya Nur Afifah Rahman. Hadir Pak Yai. Ya, silakan. Ya, saya asal dari Jakarta Barat. S1-nya di IIKI. Prodi? Prodi IAT. Alhamdulillah. Jakarta Barat masih jangan IIKI lintas provinsi. Nanti lain kali sering hadir di sini. Baik Pak Yai. Berikutnya Nur Fadila. Hadir Pak Yai. Ya, silakan. Saya asalnya dari Lampung. S1-nya di IIKI, mondoknya di Jawa Timur Pak Yai. Mana Jawa Timurnya? Di Gontor Putri Kediri Pak Yai. Gontor Putri Kediri. Mantingan bukan? Yang Kediri. Kediri, oh iya. Berikutnya Nurul Hikmah. Hadirah. Abah Yai. Ya. Silakan. Asal dari Bangka Belitung, S1-nya di IIKI. Terpental suaranya. Asli dari? Asal dari Bangka Belitung, Abah. Oh, Abel. Kapitul. S1 di mana? Nurul Hikmah. Nurul. Di IIKI, Abah. Di IIKI. Ya. Ini Mbak Nurul ini kayaknya nggak asing, saya pernah merawat Umi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nurul dulu merawat Umi ya. Pernah tinggal di rumah. Ya, dengan senang hati. Sekarang tinggal di mana Mbak Nurul? Di Bangka, Abah. Di pondok. Di pondok, ya. Ya ini dulu pernah merawat Umi ini di rumah. Berikutnya Nurul Rizkilah. Hadir, Bapak. Ya. Silakan, asli dari? Saya asalnya dari Cirebon, Pak. S1-nya di IIKI juga. Alhamdulillah. Mabruk. Berikutnya Raihan Raudatul Jannah. Hadir Bapak. Ya, silakan. Saya asalnya dari Aceh, S1-nya di IIKI juga. S1-nya di? IIKI juga, Pak. IIKI juga. Acehnya mana? Di Banda Aceh, Bapak. Banda Aceh. Dulu pernah di mana? Sebelum di? Dulu, apanya Pak? Di pesantren Qur'annya di mana? Di Acehnya? Di Ruhul Islam Anak Bangsa, Bapak. Di Banda Aceh ya? Iya, betul. Ya. Saya sering ke Aceh. Kemarin seminggu di sana. Di Banda Aceh juga, di Aceh Besar juga, di Aceh Barat. Kunjungan. Berikutnya Rihadatul Ais. Putratul Halo Maka. Bapak. Ya, silakan. Saya asalnya dari Kalimantan Timur, S1-nya di IIKI, Bapak. Alhamdulillah, mabruk. Rizkiyah Khairiyah. Hadir Bapak. Ya, silakan. Saya asalnya dari Medan Pak, domisilinya di Ciputat, terus alumni IIKI Bapak. Alhamdulillah, mabruk. Berikutnya Siti Sofwatul Aulia. Ada? Nggak ada. Berikutnya Warsinah India Ningrum.
Hadirah Bapak. Ya, Saya S1-nya dari IIKI, asalnya dari Karawang. dari Karawang. Karawang. Bagus, barakallah. Alhamdulillah. Sofwatul Hadiroh Bapak. Siapa? Sofwatul Aulia. Dari mana aslinya? Dan lagi suaranya. Baik. Karena terbentuk. Ya, suaranya terpental. Maaf Yai, Ahmad Syauqi hadir juga. Jadi absen berapa tadi? Yang absen pertama tadi Yai, nggak sempat. Atas nama Rosti Harifah juga hadir, Kiai. Mohon maaf, tadi masih di jalan. Baru datang ya? Oh iya Bapak. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Banyak yang tahu, banyak yang dengar. Insya Allah mereka berbobot semua, berkualitas semua. Dari segi latar belakangnya sudah kelihatan, sudah terdengar. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi S2, IAT, kelas C dan D. Nama saya Abdul Muhaimin Zain. Kelahiran Jombang, Jawa Timur. Apa artinya? Masih berjuang absen yang tadi saya kontrol. Ya sudah dianggap hadir, sudah. Nama saya Abdul Muhaimin Zain, saya kelahiran Jombang, Jawa Timur, Ireng. Tempat tinggal di sebelah kampus Universitas PTIK Jakarta, Lebak Bulus Jakarta. Sehari-hari tugas saya di PTIK IIKI dan Sekolah Tinggi Qiratul Quran Al-Hikam Depok. Saya tinggalnya bersebelahan dengan kampus PTIK. Tapi dosen tetapnya di IIKI. Sering diomongin sama teman-teman. Ini Ustadz Muhaimin ini kalau PTIK kalau ngajak tinggal nengok aja, kok malah meloncat ke IIKI. Karena IIKI itu cantik-cantik jadi milik sana. Ya itu nggak salah, itu betul. Buktinya istri saya dari IIKI. Angkatan pertama. Istri saya dari IIKI, angkatan pertama, Korea. Terkenal internasional. Nah, sehari-hari saya tugasnya di PTIK, di IIKI, di Sekolah Tinggi Qiratul Quran Al-Hikam Depok. Ada tadi mahasiswa saya dari Depok tadi itu saya dengar. Sahal namanya. Itu kegiatan di kampus sehari-hari. Saya termasuk salah seorang perintis dan pendiri IIKI. Sama-sama abahnya Bu Rektor. Abahnya Bu Rektor itu Pak Profesor Ibrahim Hussein, pendiri PTIK yang di Lebak Bulus. 3 orang, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, Kiai Haji Zaini Miftah dari Madura, Maduranya Sumeneb, terus Kiai Kahlan dari Pasuruan, agama saat itu. Nah, saya
di bawah Pak Kiai Zaini Miftah, asisten beliau. Ketika IIKI berdiri tahun 1977, Pak Ibrahim Hussein bersama Kiai Zaini Miftah mendirikan IIKI, saya dibawa juga. Jadi saya ikut merintis, ikut membidangi IIKI. Jadi masalah IIKI saya sama, PT sama IIKI juga sama. Di luar kampus, di Kementerian Agama, anggota Lajnah Pentas Musafah Al-Quran. Kemudian di masyarakat, berperentikian di LPTQ, dari mulai peserta, pelatih, Dewan Rakib, sekarang Dewan Pengawas. Dari sisi Lajnah Pentas, dari mulai masih muda sampai sekarang paling tua, paling senior. Kemudian di masyarakat, di PBNU sebagai Ketua Umum Jamiatul Qurra Wakupat Nahdlatul Ulama. Itulah sekedar perkenalan saya. Sekarang kita sudah tidak terlalu banyak perkenalan profil. Kita sekarang memasuki ke materi yang akan kita hadapi sekarang. Tolong dibacakan materinya. Saya jelaskan satu persatu. Pertemuan pertama. Ya. Pendahuluan. Pertemuan kedua, tafsir ayat tentang hukum bunuh diri. Ya. Poin-poinnya apa? A, B, C-nya. Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Isra ayat 33, dan Al-Maidah ayat 32. Hukum bom bunuh diri. B. Hukum bom bunuh diri. C. Hukum etanasi. Jadi pembahasan kita adalah tentang hukum bunuh diri. Bunuh diri jelas itu dilarang, tidak boleh. Nah, orang bunuh diri itu bagaimana sebenarnya? Mengambil haknya Allah, bagaimana? Apa maksiat atau berbuat dosa? Bagaimana? Toh nasib manusia itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Rezekinya, jodohnya, matinya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Nah, ketika seseorang bunuh diri itu menghilangkan nyawa dirinya, itu apa statusnya? Merampas hak Allah. Apa maksiat atau merusak atau tindakan dia. Kalau sudah bunuh diri, bagaimana hukum dia? Murtad apa Islam? Apa tetap Islam? Kalau tetap Islam, apa tetap harus diwajibkan mensolati atau tidak? Nah, kesana arahnya. Ini dibahas dari sisi para mufassir salaf dan khalaf, klasik dan kontemporer. Setelah itu para fuqaha al-Hanafi itu Imam Hanafi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Setelah para fuqaha baru mufassir Nusantara, mufassir kontemporer. Syekh Baswaini, Marabi. Kemudian yang Nusantara, Prof. Kresya, Kementerian Agama, Buya Hamka, kemudian Abutirus, dan lain-lain. Setelah itu, pandangan ulama-ulama yang tergabung di dalam ormas Islam di Indonesia. Bagaimana pandangan fatwa MUI, bagaimana pandangan
Bahsul Masail PBNU, bagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah? Semua itu polanya seperti itu bahasanya. Kenapa kok harus mengedepankan, menampilkan pandangan ormas-ormas Islam di Indonesia? Fatwa MUI, Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah. Ini tujuannya adalah mengajak mahasiswa itu supaya tidak fanatik dengan satu golongan saja. Supaya wawasannya itu luas. Oh, rupanya para mufassir itu seperti ini pandangannya. Fuqaha ini seperti ini pandangannya. Ulama, majelis ulama ini pandangannya. Ulama, Nahdlatul Ulama seperti ini pandangannya. Ulama Tarjih Muhammadiyah seperti ini pandangannya. Jadi mahasiswa itu pasalnya yang wawasan. Di sini kontemporer. Berikutnya. Yang kedua, yang selanjutnya tafsir ayat tentang zakat. Zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 267, At-Taubah ayat 60 dan 103. B. Zakat kontemporer. C. Hukum investasi dan pemberdayaan zakat. Kita tahunya zakat itu zakat klasik. Ketika di pesantren, yang namanya zakat ya kalau punya binatang unta sekian atau sekian, sapi sekian ekor, sekian zakatnya. Punya pertanian sawah, jagung, sekian zakatnya. Nah sekarang ini orang hidup di Jakarta nggak ada yang punya sapi, nggak ada yang punya kambing, nggak ada yang punya sawah, tapi kaya dari kontrakan, profesi, dari dosen, dari penceramah, dari Korea. Korea itu jangan dibilang nggak kaya, kaya itu Korea. Ya. Sekali tampil Korea jemputan, kehujanan, kepanasan, ya tampilnya cuma 15 menit, pulangnya, masya Allah berkatnya itu makan 1 tahun cukup. Tapi dia nggak mau zakat. Saya kan nggak punya sawah, saya kan nggak punya sapi, nggak punya ini. Nggak wajib zakat, saya cuma zakat. Kaya kok nggak zakat. Di sini kontemporernya. Namanya zakat profesi. Orang Betawi, ini Anda kan orang Betawi. Orang Betawi dulu, masya Allah, sawahnya luas. Punya sapi, punya kerbau, punya kambing. Sekarang nggak punya. Sapi nggak punya, kambing nggak punya, kerbau nggak punya. Ya saya kan nggak punya sapi, nggak punya kambing, punya sawah. Ya saya nggak zakat. Tapi kontrakannya 1 pintu 1 bulan 250 juta, 2 juta kali 15 pintu berapa? Hasilnya itu penghasilannya sebulan bisa sampai 100 lebih juta. Tapi dia nggak mau zakat, alasannya nggak punya sawah, nggak punya sapi, nggak punya kambing. Di sini kontemporernya. Itu namanya zakat profesi. Ya, kontemporernya di sini. Oh ya, kembali yang poin pertama tadi itu, bunuh diri tadi itu belum tuntas. Satu lagi etanase. Etanase itu apa? Etanase itu ada seseorang sakit lahir dia syafa'atu, tidak bisa diarahkan sembuhnya. 10 tahun, 15 tahun, ya kasur, sholat di situ, tidur di situ, tapi akhir di situ, kencing di situ, semua di situ. Hidupnya itu tergantung dengan alat. Kalau alatnya dicabut, putus napasnya. Nah, ini bagaimana statusnya mencabut orang sakit yang kesehatannya tergantung dengan alat? Boleh nggak dicabut?
Boleh, kalau boleh. Nah, padahal dia itu masih ada harapan hidup. Siapa yang bolehkan? Dokter. Dokter apa dasar hukumnya? Nah, nggak ada dasar hukumnya, berarti nggak kisos. Gitu. Boleh. Kita lihat dulu siapa yang memakai alat ini. Ya ini bisa dicabut karena alat yang diperlukan orang lain. Orang lain apa? Pasiennya. Kalau pasiennya dia itu orang suka maksiat, orang suka mencuri, suka main judi, suka merampok, meresahkan masyarakat, tidak wajib ditolak. Tapi kalau alatnya itu diperuntukkan untuk orang yang tokoh masyarakat, maka hukumnya wajib. Kenapa? Mau direkam sebenarnya. Biar gak usah merekam, nanti aja ke kelas. Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, tafsir ayat tentang jual beli dan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278. Nah, jual beli dan riba. Jual beli itu apa sih? Jual beli itu ya dan biadin. Ini saya punya barang kacamata saya jual. Kamu beli. Ini barangnya, ini uangnya. Ya dan biadin. Ini barang saya terima, ini saya. Tapi dalam jual beli itu ada khiyar, hak pilih. Khiyar majelis, khiyar pilih. Khiyar, ya, ada hak pilih. Nanti kalau cacat dalam tempo sekian hari, saya kembalikan. Tapi cuma di situ. Tapi sekarang ini orang jual beli itu tidak bisa berhadapan langsung sama penjualnya sama pembelinya. Online. Jadi online. Saya mau beli alat ini, mau beli apa? Yang mereknya ini. Boleh nggak kita beli online? Boleh. Tapi apa tentuannya? Tidak boleh horor, nggak boleh menipu, nggak boleh menganiaya, nggak boleh spekulasi. Saya mau beli HP yang mereknya ini, ternyata dikirimnya bukan ini. Berarti tidak boleh. Pay letter. Oke. Kontemporernya di situ. Kontemporernya. Ya. Prinsipnya kan berhadapan. Saya punya barang, kamu beli, kamu bayar. Tapi sekarang nggak ada beli gitu. Semua itu online semua. Mau beli pempek aja online. Mau beli susu kedelai online semua. Beli susu kedelai ini dijanjikan bahwa ini kekuatannya 3 hari ya, 1 hari semalam. Belum 3 hari, dari semalam sudah basi. Ada perjanjiannya 3 hari semalam. Belinya online. Ternyata seperti itu. Tidak boleh. Horor. Berarti terjadi penipuan. Ini rebus saja. Sekarang online. Ya. Bikin orang males, nggak bisa masak. Padahal dulu di pondok itu Masya Allah. Ya nyuci, ya masak, ya semua mandiri semua. Sekarang ini dengan adanya online ini, membuat orang itu males, nggak mau masak, nggak mau capek, nggak mau repot. Bagaimana? Ini kontemporernya di sini. Berikutnya, yang keempat. Yang tadi setelah tafsir tentang dua ayat jual beli dan riba, poin B-nya hukum jual beli kredit dengan penambahan harga kontan. Saya jual ini, kalau kamu bayar cash harganya 10 juta. Kalau kamu cicil
Sekian. Nah, situ kontemporer. Lanjut. Yang C, hukum bunga uang dan masalah-masalah yang terkait dengan keenam syariat kontemporer. Ya udah, itu berarti banyak dipelajari di fatwa-fatwa MUI. Pertemuan selanjutnya, poin 5, tafsir ayat tentang khamar, miras, dan maisir atau judi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min syaitan. Prinsipnya barang yang memabukkan itu bir memabukkan. Nah, sekarang bukan bir tapi memabukkan. Bagaimana? Tape bukan bir tapi memabukkan. Ya. Ganja bahan yang memabukkan. Tapi ketika dibikin sambal hijau di Padang, restoran Padang, subhanallah nikmatnya. Pernah ke restoran Padang? Pernah makan sambal hijau? Iya, itu kan nikmatnya. Padahal dari barang yang memabukkan. Tapi kenapa kok boleh? Di sini kontemporernya. Kenapa kok dilarang ganja? Itu makanan enak, tidak. Saya kemarin Pak Aceh 1 minggu ini. Saya mau pengen tahu pohon ganja kayak apa sih? Sudah nggak ada kayak di sini. Kenapa? Enggak boleh sama pemerintah. Yang bener aja pemerintah itu. Barang nikmat nggak boleh. Siapa yang nggak boleh nih? Tapi masih ada pohonnya, masih. Dulu kami di rumah, depan rumah, pohon ganja banyak. Sama pemerintah tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau memabukkan. Tapi ini kan nikmat. Itu. Di sini kontemporer. Kajiannya nanti. Siapa yang punya makalah ini? Sana nanti. Berikutnya. B. Hukum narkoba berkonsumsi, mengedarkan dan menjualnya. Ya, sama tadi itu. C. Kedudukan hukum undian berhadiah. Undian berhadiah. Ya. Kamu kalau ini yang itu biasanya itu promosi. Saya punya kerajinan rumah tangga. Katakanlah roti O. Kalau Anda itu beli 10.000 dapat 1 kupon. Kuponnya itu nanti dikumpulkan, kemudian diundi lagi, hadiahnya umroh. Ini undian hadiah undian berhadiah. Nah, bagaimana seperti itu? Akhirnya orang itu beli roti O itu bukan niat beli roti O, tapi niat beli kuponnya. Di situ kontemporer. Bagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah, bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama, bagaimana pandangan Majelis Ulama. Kontemporernya di situ. Terus selanjutnya poin ke-6, tafsir ayat tentang makanan dan hewan sembelihan Quran Surat Al-Baqarah ayat 73 dan Al-An'am ayat 8 dan 119. Itu setelah saya periksa, jadi bukan 73, bukan Al-Baqarah 73, tapi 173. Tolong direvisi. 173. Kemudian Al-An'am 118, 119 dan 121. Ini saya sudah bilang sama Bu Mayat, data belum direvisi. (118, 119 dan 121). Ya. Berikutnya. B. Kriteria. Sembelihan ini bagaimana orang motong, menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih sapi, itu boleh nggak baca bismillah? Apa harus baca bismillah?
Nah, kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi wajib baca basmalah. Memiliki wajib basmalah. Imam Syafi'i tidak wajib. Kenapa? Karena perintahnya itu yang penting bukan untuk sesembahan. Nah sekarang bagaimana? Kalau yang motong bukan orang Islam, tentu dia tidak baca basmalah. Nah bagaimana? Imam Hanafi, bagaimana yang malu? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, berarti itu bangkai yang dijual-jual itu. Bagaimana di pasar-pasar? Bagaimana pasar Ciputat? Bagaimana pasar Pondok Labu? Kita nggak tahu apa sembelih itu dengan baca basmalah apa enggak. Bagaimana pandangan majelis ulama? Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama? Bagaimana pandangan tarjum? Di sini kontemporer. Revisi ya ayatnya. Ya. Al-Baqarah 173, Al-An'am 118, 119 dan 121. Ya. Lanjut. Poin B, kriteria darurat yang membolehkan makanan-makanan yang dilarang agama. Ya, makanan darurat itu boleh sepanjang untuk kebutuhan. Karena lapar banget ini kena dampak banjir, dampak apa namanya itu rusak alam, banjir. Kemudian di Aceh itu dampak musibah, makanan sulit, tapi boleh makan apa saja yang penting penelitian. Tapi kedaruratnya itu sampai di mana? Atas daruratnya itu. Apa terus menerus terus atau ada batasnya? Tapi di Aceh itu orang kampung tani itu masih bisa sanggup bisa lari ke hutan atau kebun. Lanjut. C. Hukum memakan daging hewan sembelihan ahli kitab. Nah, termasuk tadi itu ahli kitab. Kenapa kalau sembelihan ahli kitab boleh, sedangkan sembelihan ahli kitab boleh, mengawini ahli kitab tidak boleh? Di situ. Nanti di beda agama kan. Poin 7, temuan selanjutnya A. Tafsir ayat tentang hukum nikah beda agama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Muftahan ayat 10. Nah, ini sejalan dengan tadi itu. Kawin beda agama tidak boleh. Tapi ada yang membolehkan. Di mana kebolehannya? Yang boleh kawin dengan beda agama itu menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu keturunan Bani Israil, Yahudi, dan Nasrani. Itu boleh. Yahudi dan Nasrani, kenapa kok boleh? Karena mereka ini mempunyai kitab samawi. Taurat, Zabur, Injil dari Allah. Tapi sebelum Nabi Muhammad diutus, setelah Nabi Muhammad diutus, tidak boleh. Nah, di sini bahasanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, berarti ada dua kelompok. Ada kelompok ahli kitab, ada kelompok musyrik. Siapa ahli kitab, siapa musyrik? Di sini kontemporernya. Ini perlunya saya ingin semua hadir dalam pertemuan pertama itu menjelaskan seperti ini. Jadi akan memudahkan mereka yang punya makalah nantinya. Arahnya mana gitu. Lanjut. Poin B, hukum laki-laki muslim menikahi ahli kitab dan sebaliknya. Nah tadi itu. C. Kriteria ahli kitab. Pertemuan selanjutnya tafsir. Kriteria ahli kitab itu adalah Bani Israel, keturunan Yahudi dan Nasrani.
termasuk Israel yang sekarang diperebutkan negaranya itu. Kenapa kok boleh? Karena mereka itu mempunyai kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, tapi asli belum dirubah. Nah, bagaimana kalau kitab di Indonesia? Nah, itu nggak boleh, sudah dirubah-rubah kitabnya. Masuk apa kalau nggak boleh? Musyrik. Musyrik itu apa? Penyembah atau berhala, matahari, bintang, Ongju, macam-macam. Temuan selanjutnya poin A tentang tafsir ayat tentang kewajiban menegakkan keadilan dan menunaikan amanah. Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan An-Nisa ayat 58. Ya, itu sudah biasa. Nah, kontemporer gimana? Bagaimana dengan kondisi kontak kita ini? Kita bisa menilai. Nggak amanah. Seharusnya tambang itu untuk rakyat, tapi dimakan sekolahnya sendiri. Makanya kita tersiksa dari ini. Lanjut. Poin B, hukum Riswah. Hukum riswah kepada hakim dan pejabat. Ya. Suap. Ya, lanjut aja. C, hukum hibah kepada hakim dan pejabat. Pejabat, orang pejabat udah kaya kok kasih hadiah. Tentu ada maunya. Apa maunya? Supaya dipermudah urusannya, diperlicin. Kalau mau jabatan, tidak boleh. Temuan selanjutnya, A, tafsir ayat tentang larangan berkhianat. Quran surat An-Nisa ayat 105 dan Al-Anfal ayat 58. Ya, kita menyoroti, menilai pemimpin negara kita sekarang. Lanjut. B, hukum korupsi, kolusi, Nepotisme. nepotisme. Sama tuh. Menyoroti pemimpin kita. Lanjut. Hukuman atas koruptor dan kedudukan harta hasil korupsi. Ya, orang koruptor itu hartanya itu apa? Segitu banyaknya itu harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau nggak dikembalikan, gimana? Hukum mati. Itu. Lanjut. Temuan selanjutnya poin A, tafsir ayat tentang kepemimpinan suami laki-laki dalam keluarga. Quran surat An-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 228. Dalam keluarga itu pemimpinnya adalah laki-laki, suami. Tapi ketika suami itu tidak sanggup membiayai biaya hidup, tidak sanggup menjalankan tugasnya sebagai suami, tidak bisa menyiapkan sandang, papan, pangan. Sandang itu pakaian, papan itu rumah, pangan itu makan. Kalau ini nggak bisa mencukupi, bagaimana? Istrinya kaya. Sekarang diambil alih istri yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimana statusnya? Kalau suami, ya kalau istri yang menanggung semua bebannya. Berarti suami punya hutang, setiap kewajiban. Istri statusnya adalah sedekah, berbuat baik pada suami. Tapi ketika istri itu mempunyai posisi yang lebih tinggi posisinya daripada suami, ini suami tidak mempunyai harga diri. Kalau suami tidak mempunyai harga diri, tidak dihormati istri. Suami mau nyolek aja sama istrinya, sama dilempar-lempar tinggi, harga dirinya hilang. Bagaimana seperti itu kondisinya? Atau sebaliknya, sudahlah suami saya ini nggak bisa mencukupi keluarga, saya tak kerja di luar negeri aja, saya TKW. Ketika suaminya mengizinkan TKW, istrinya kerja ke luar negeri 2 tahun, 3 tahun, menjadi kaya, dan suaminya di rumah, ngomong anaknya, kalau mendung-mendung begini kehujanan, kedinginan, ada orang berbuat hati, mesam-mesem senyum di sambil lewat, terpengaruh juga, akhirnya tergoda
tetangganya. Istilahnya senior, senang istri orang lain. Sementara istrinya kerja berat di luar negeri. Istrinya di luar negeri karena bebannya berat, ada orang menawarkan jasa, sama-sama dari Indonesia, bisa kerjanya sopir. Mbak, sama dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Mana Indonesia? Dari Madura. Bukan Madura ini. Sama saya ke Madura. Bagaimana kalau sana? Ya, kata kamu lama-lama kawin di bawah tanah. Ini yang terjadi di sini kontemporer pandangan S2 PAT ini. Tidak sama kontemporer. Lanjut. Poin B-nya kedudukan untuk nafkah rumah tangga dari penghasilan istri. Nah, istrinya yang menafkahi. Tadi itu sudah. C. Kepemimpinan wanita di lingkungan keluarga dan masyarakat. Masyarakat, kalau keluarga tadi sudah masyarakat. Nah, sekarang ternyata dalam hadis Nabi, wanita kalau sesuatu itu serahkan ke perempuan, itu akan rusak, nggak bahagia. Tapi bagaimana kalau ada perempuan jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden? Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh, gimana? Nah itu gubernur Banten sudah sekian tahun masuk penjara, tak keluar-keluar. Tapi hadis Nabi kan membolehkan. Membolehkan itu kondisi apa? Tapi buktinya Gubernur Jawa Timur sudah 2 periode masih ada masalah. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Di sini kontemporer. Lanjut. Temuan selanjutnya, poin A, tafsir ayat tentang muasyarah bil ma'ruf dengan istri untuk poligami dan hukum poligami Quran Surat An-Nisa ayat 19, 20, 3, dan 129. Ini paling menarik ini. Poligami. Gimana kalau poligami? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi peraturan pemerintah syaratnya kan harus izin istri yang pertama. Kalau Islam enggak, tidak harus izin. Bebas. Kalau harus minta izin, kemana Islam itu tidak mengharuskan minta izin? Islam tidak mengharuskan minta izin, tapi konsekuensinya lantas tadi antak dulu bayi dari Israel kalau kostum akan dulu kalau peraturan hukum kompilasi itu harus minta izin. Kalau tidak minta izin, maka kalau punya anak tidak bisa diakte notariskan. Jadi tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai kartu keluarga. Kalau tidak mempunyai kartu keluarga, tidak bisa bikin paspor, tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Nah, itu kan bertentangan dengan hukum Islam. Di sini kontemporer. Poin B, penafsiran tentang muasyarah bil ma'ruf dalam kecintaannya dengan istri untuk berpoligami dan asas perkawinan dalam Islam, poligami atau monogami. Nah, kalau muasyarah bil ma'ruf, syaratnya itu harus muasyarah bil ma'ruf, harus yang baik, menyenangkan sakinah mawaddah warahmah. Kalau ternyata dalam keluarga itu kok suaminya itu kasar perlakuannya, perkataannya, dan sering maksiat, maka istri boleh menuntut cerai. Namanya khulu. Lanjut. Poin C, konsep keadilan sebagai syarat berpoligami. Terus lanjut aja. Poin selanjutnya 12.
A. Tafsir ayat tentang perlindungan Islam terhadap harta anak yatim, Quran surat An-Nisa ayat 2, 5, dan 6. Anak yatim ini nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi mempunyai tinggalan harta yang banyak. Kebetulan anak yatim ini cantik, nah dipelihara oleh bosnya. Bosnya ingin mengawini anak yatim yang cantik tadi itu, tapi tujuannya memiliki harta. Nah, bagaimana? Kamu milih hartanya atau milih anaknya? Kedua-duanya nanti dulu. Lanjut. B. Ketentuan hukum pemeliharaan dan penyerahan harta anak yatim kepadanya. Kapan hartanya anak yatim diserahkan? Harta yang berhubungan ketika mereka sepandai. Lanjut. C. Hukum memakan harta anak yatim oleh wali atau wasi. Ya. Ini ada pengurus Darul Aitam. Bapaknya besar menghimpun apa itu karena berarti banyak dimakan dia, banyak dimakan keluarga. Ini bagaimana hukumnya? Jelas tidak? Lanjut. Poin 13. A. Tafsir ayat tentang robo, penyusuan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa ayat 23. Ya, penyusuan. Ini ada bayi pasti susu oleh ibunya selama haula ini kami. Tapi ketika cerai bagaimana? Suami istri, anaknya masih umur 5 bulan masih berpenyusuan. Ini siapa yang wajib menyusui? Tetap ibunya. Tapi kewajiban bapak harus bayar. Bagaimana kalau payudaranya ibu tidak keluar asinya? Di sini perlunya bank asi. Nah, bank asi itu kan kumpulan dari beberapa air susu. Statusnya siapa orang tuanya, siapa ibunya. Nanti dampaknya itu kalau pernikahan ini sama sama doa bukan. Lanjut. B. Al-Muharramat karena penyusuan. Ya, lanjut. C. Hukum penyusuan lewat bank asi. Pada pertemuan selanjutnya, poin 14 A. Tafsir ayat tentang hukum penutup aurat Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 dan 32. Allah sudah maklum yang dikenal hijab. Kalau hijab itu kan dinding. Ini sebenarnya kalau untuk kepala itu namanya apa namanya? Jilbab. Yang wajib ditutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan dan wajah harus dibuka supaya bermuamalah gampang. Tapi bagaimana ketika ada sebagian masyarakat pakai niqab itu cadar. Ada ulama-ulama kontemporer klasik membolehkan aurat itu kecuali wajah dan tangan. Tapi ada sebagian masyarakat menutup wajahnya sampai kelihatan dua matanya saja. Bagaimana? Boleh atau larangan atau haram atau apa? Di sini bagian boleh. B. Batas aurat perempuan. C. Hukum suara perempuan. Suara Korea. Suara Korea itu aurat apa? Bukan. Katanya semua perempuan itu semua aurat. Anggota badan aurat, suara aurat. Tapi di Indonesia MTQ itu naik tinggal tilawah pakai mic tinggi mic. Kok boleh? Apa dasar boleh?
Pada itu aurat. Yang aurat itu ilatnya atau zatnya. Ilatnya itu boleh kalau begini, tidak boleh kalau begini. Itu ilatnya. Ya boleh sepanjang yang mendengarkan itu tidak fitnah, tidak terganggu. Jangan gara-gara dengar suara Korea merdu, nggak melihat suaranya, baru dengar itu aja sudah tertarik. Aduh, itu Korea itu indah sekali suaranya ya. Bagaimana ya orangnya? Makanya tertarik. Menyebabkan fitnah. Ibu sahabatnya, mamnu. Ini haram karena ilatnya. Ya cukup. Ya cukup itu aja. Jadi sistem pembahasannya nanti saya share, saya kirim ke Ijmat punya. Sistemnya itu ditulis ayat Al-Qur'annya, kemudian terjemahnya, kemudian munasabahnya, asbabun nuzul, setelah asbabun nuzul, kosakata, pandangan mufassir, pandangan fuqaha, pandangan ulama sanad. Nanti saya kirim ya sistematik penulisan. Lalu pengirimannya saya itu kalau suruh baca di PDF nggak sanggup. Jadi harus fotokopi, ya harus print dan dikirim. Kalau perkuliahan hari Sabtu, berarti makalah hari Kamis sudah saya kirim. Kirimnya kemana? Ke alamat saya, nanti saya kirim alamatnya. Saya itu lebih senang kalau kuliah itu offline, tatap muka langsung. Tapi karena memang peraturan membolehkan online, jadi ini kan 2 kelas, ada kelas A, kelas B. Bagaimana kalau gantian aja? Satu ini kelas A habis semua, kelas B itu online, satu berikutnya kelas B yang offline, kelas A online. Gimana? Setuju gitu? Kiai, boleh. Yang jauh gimana, Kiai? Ayo silakan komentar dulu. Satu-satu tanya, silakan. Untuk yang izin Kiai, untuk yang offline, yang Jabodetabek, Kiai. Ya, yang offline. Jadi usul saya itu lebih suka kalau kuliah itu salah satu pertemuan satu kelas ini hadir semua. Tapi karena peraturan membolehkan untuk online, ya kita 50-50. Ini 2 kelas. Hari ini Sabtu kelas A hadir semua di kelas. Yang B online. Sabtu berikutnya sebaliknya, yang B hadir di kelas, yang A online. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang posisinya di luar? Di luarnya di mana? Kalau di Jabodetabek tidak termasuk di luar. Di luar itu di luar Jawa, lagi umroh, jadi imam di Emirat, lagi jadi imam di Jepang. Ada loh mahasiswa yang kuliah S2, tapi kuliahnya dia tinggalnya di Taiwan karena ada tugas. Makanya di Taiwan, jadi Emirat karena jadi imam. Kalau gitu
maklum nanti, dimaklumi, bisa dimaklumi. Lagi umroh. Tapi sepanjang saya absen tadi itu nggak ada yang di luar. Yang di luar Jawa nggak ada. Itu perlunya saya absen tadi itu. Saya tahu persisnya di mana. Jadi nggak bisa anda ngaku, maaf Pak Kiai, saya ini ada di Emirat ini. Oh, saya absen Pak. Sudah saya rekam. Ada yang di Sulawesi. Aslinya dari Sulawesi, tapi kan sudah domisili di Ciputat. Kalau aslinya ya, di Makassar. Tapi kan sudah di Ciputat. Masa masih di Makassar terus. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya yang kayak tadi kelas C hari ini di depan kelas D yang offline. Oh ini C dan D ya? Iya. Oh paham, tapi kok akan D. Ya maksud saya begitu. Jadi hari ini kelas C yang masuk semua, tapi harus semua. Untuk membuktikan bahwa itu semua absennya di checklist. Itu. Ya, tanda-tanda nggak bisa. Jadi nanti harus di list absennya. Karena saya sudah pegang nama-namanya, nanti di list. Hari ini mahasiswa yang ini nih, yang hadir ini, yang terjadi ini. Itu nanti. Karena kalau misalnya kelas C dan D setiap pertemuan wajib hadir semua kecuali yang di luar Jabodetabek. Ya, maunya saya seperti itu. Pertemuan perdana itu C dan D hadir semua. Dan itu sudah saya share. Tapi ternyata yang hadir kan 4 orang. Yang hadir 4 orang. Maunya saya seperti itu. Hadir semua. Tapi kalau nggak bisa, jangan keluarnya C hari ini C hadir semua. A, B, C, D yang D bisa online. Berikutnya D hadir, yang C gantian gitu. Tapi absennya itu di list tulis. Saya tidak akan UTS tertulis dan UAS tulisan. Enggak ada. Tapi keaktifan hadir. Dan pertanyaan dari dosen. Kalau ketahuan bahwa dia ini jarang masuk, di absen UTS mungkin di absen presentasi diskusi. Tapi mohon maaf untuk hari Sabtu depan, saya itu karena ada acara di Sarang, di pesantrennya Mbah Maimun, Sarang, Jawa Tengah. Saya ada acara di sana. Jadi mungkin pertemuannya pakai Zoom nanti. Hari Sabtu depan. Di link makalah tetap dikirim, link Zoom-nya dikirim. Posisi saya itu dalam jadwal hari Sabtu, insya Allah saya ada di pesantrennya Mbah Maimun Sarang, Jawa Tengah. Saya ada di sana, keluarga saya, ponakan saya dapat ke sana. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, nanti sistematika penulisan saya kirim, kemudian
presentasi Sabtu depan masih pakai Zoom. Berikutnya nanti saya minta hadir di kelas. Gantian. Ya. Setuju ya? Oke, insyaallah. Yang Zoom silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau sudah nggak ada, mari kita awali perkuliahan kita perdana ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pertama Nabi Muhammad SAW, kedua orang kita, guru-guru kita, dan khusus pendiri IIKI. Al-Fatihah. Ya kalau tidak ya terserah. Suatu lagi alam tahlim dan maupun yang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait presentasinya berarti kalau misalnya kelasnya itu, jadi presentasi gimana? Sedangkan kelasnya misalnya ada yang offline, ada yang online karena jauh. Ya, pertemuan itu dua kelas yang presentasi atau dijadiin satu? Masing-masing kelas saja. Masing-masing kelas. Jadi kelas A, kelas T sendiri pasangannya tetap kelas T, B, A, B, C, D, ya satu kelasnya. Ya. Nah, bagaimana kalau yang presentasi ini ada di luar Jawa? Karena secara ini ada cara sekurang-kurangnya waktu presentasi itu ada yang hadir di sini. Misalnya kalau kebetulan dia itu umroh atau apa, ya, atau hubungan kemanusiaan. Nah, minimal yang presenternya itu ada yang hadir di sini.